Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada. Sebelum kita memulai membahas tentang direct geometri, pada pertemuan ke-16 untuk kelas 10 TKJ 1 TKJ 2, marilah kita menunduk kepala sejenak untuk berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, bahwa pertemuan yang ke-16 ini adalah lanjutan dari pertemuan yang ke-15, yaitu tentang barisan geometri. Di dalam barisan geometri sudah jelas suku-suku barisan geometri sama saja dengan suku-suku barisan pada direct geometri tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana caranya untuk menyelesaikan tentang direct geometri, di mana direct geometri itu adalah merupakan jumlah suku barisan ukur. Untuk itu marilah kita memulai tentang rumus jumlah n suku pertama direct geometri jika U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik-titik tambah UN dengan U1 sama dengan A dan rasio adalah R, maka jumlah n suku pertama adalah Sn, sehingga terdapat Sn sama dengan A tambah AR tambah AR pangkat 2 tambah AR pangkat 3 tambah AR pangkat 4 dan seterusnya sampai dengan tambah AR pangkat N-1. Karena kita tahu pada barisan geometri itu bahwa itu yang kurang satu adalah rasionya. Suku pertama selalu ada sampai suku pertama sampai dengan suku yang terakhir. Hanya rasio saja pada suku pertama tentu tidak ada rasionya, sehingga rasionya kurang satu, maka AR pangkat N sama dengan AR pangkat N kurang satu, itu merupakan suku-suku barisan geometri. Selanjutnya untuk mendapatkan pembagian, maka untuk persamaan yang kedua kita tarik rasionya di bagian kiri, sehingga R kali Sn sama dengan AR tambah AR pangkat 2 tambah AR pangkat 3 tambah titik-titik tambah AR pangkat N negatif 1 tambah AR pangkat N. Sekarang kita akan melakukan pembagian di mana suku Kn pada direct geometri itu kita akan kurangi Sn dikurangi dengan Rsn sama dengan A dikurangi dengan AR untuk keseluruhan suatu barisan tersebut. Sekarang kita lanjut, karena Sn dikurangi Rsn itu sama perlakuannya seperti persamaan selanjutnya, yaitu Sn kali 1 negatif R sama dengan A kali 1 negatif R pangkat N, itu sama dengan A dikurangi AR pangkat N. Begitu juga sebelah kirinya, Sn dikurangi R kali Sn itu sama saja dengan sederhananya adalah Sn dikali 1
dikurangi R. Sehingga selanjutnya dapat kita akan melakukan pembagian. Seharusnya kita lakukan itu 1 dikurangi R kali Sn sama dengan A kali 1 di negatif R pangkat N. Sehingga dapat diselesaikan untuk Sn sama dengan A kali 1 negatif R pangkat N kali 1 negatif R, di mana R tidak sama dengan 1. Apa maksudnya R itu tidak sama dengan 1? Karena kalau R-nya 1 berarti negatif 1, berarti 1 kurang 1 kan 0. Sehingga dibahas dalam rasionya itu tidak diperbolehkan bahwa rasionya itu sama dengan 1. Sehingga nilainya adalah tak terhingga. Sehingga dapat dirumuskan deret geometri itu ada 2 bagian, yaitu bagian ke kiri dan bagian ke kanan untuk rasio. Yang pertama, Sn sama dengan A kali 1 negatif R pangkat N dibagi 1 negatif R. Itu untuk rasio yang kurang dari 1. Kalau kita mendapatkan itu kurang dari 1, misalnya mulai dari setengah, negatif 1, negatif 2, kan R-nya kurang dari 1. Sehingga dapat digunakan rumusnya Sn sama dengan A kali 1 negatif R pangkat N dibagi 1 negatif R. Yang kedua, jika R-nya lebih dari 1, ini maksudnya itu tergantung dari rasio semua ini rumusnya. Yaitu rumus yang dapat dipakai yaitu kita akan balik rasionya, yaitu Sn sama dengan A kali R pangkat N negatif 1 dibagi R negatif 1. Contoh, hitunglah jumlah 10 suku yang pertama dari deret geometri 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah titik-titik. Yang dicari itu suku-suku barisannya adalah sama dengan 10 suku. Yang baru ada itu baru 4 suku. Bagaimana caranya? Ya kita gunakan rumus. Untuk mendapatkan suku-suku pada deret geometri itu tergantung dari adanya suku pertama dan adanya rasio. Coba kita suku pertamanya 2, rasionya 2 seperti itu. 2 kali 2 berarti suku yang keduanya ada 4. Rasionya 2 berarti 4 kali 2 8. Rasionya 2 berarti 8 kali 2 sama dengan 16. Seterusnya berarti 16 kali 2 berarti 32. Seterusnya 16 kali 2 64 32 dikali 2 berarti 64 dan seterusnya. Jadi untuk membahas contoh soal ini kita lakukan saja dengan rumus. Diketahui suku pertama sama dengan A, rasionya 4 dibagi 2, 8 dibagi 4, 16 dibagi 8 itu sama dengan 2 rasionya itu. Dan N-nya sama dengan 10. Nah, sekarang kita lihat untuk mendapatkan rumus tadi itu R-nya ada kurang dari 1, R-nya ada juga yang lebih dari 1. Nah, sekarang tergantung di rasio. Rasionya ini adalah sama dengan 2, berarti rumus yang kedua yang kita pakai, yaitu dimana rumus yang kedua tadi adalah R-nya lebih dari 1, Sn sama dengan A kali R pangkat N negatif 1 dibagi R negatif 1. Tinggal masukkan saja. S10 sama dengan 2 kali 2 pangkat 10 kurang 1 dibagi 2 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 10 sama dengan 1024. 1024 dikurangi 1 sama dengan 1023 kali 2. Sehingga S10 sama dengan 2046.
Contoh yang kedua, diketahui deret geometri 3 tambah 3 pangkat 2, 3 tambah 3 pangkat 4 tambah titik tambah 3 pangkat n. Jika jumlah deret tersebut sama dengan, jika jumlah deret tersebut 1092, tentukanlah banyaknya suku atau n. Maka kita ketahui di sini suku yang pertama sama dengan 3, rasionya itu sambil 3 kali 3 dibagi 3 berarti 3. Dan SN-nya sama dengan 1092. Tinggal kita cari N-nya. Sekarang SN-nya sama dengan, ganti dengan 1092, A-nya sama dengan 3, R-nya sama dengan 3 pangkat N dikurangi 1, 3 dikurang 1, sehingga diperoleh 1092 dikali sama 1092 sama dengan 3 kali 9 pangkat N dikurangi 1 dibagi 3 kurang 1. 3 kurang 1 kan 2, sehingga diperoleh 2 dikali 1092 sama dengan 2184 sama dengan 3 kali 3 pangkat N kurang 1. Nah sekarang 3 pangkat N itu kita harus menyatakan dulu di situ pangkat 1, sehingga diperoleh 728 sama dengan 3 pangkat N kurang 1. Berarti sehingga diperoleh negatif 1 pindah ke ruas kiri menjadi tanda positif, sehingga 728 sama dengan 3 pangkat N, sehingga 3 pangkat N sama dengan 729, sehingga N sama dengan 3 pangkat N sama dengan 3 pangkat 6, sehingga N sama dengan 6. Jadi banyaknya suku adalah 6. Contoh yang ketiga, hitunglah jumlah sampai 8 suku dari deret geometri 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah titik sampai 8 suku tadi. Berarti penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Suku pertama sama dengan 16, R-nya sama dengan 8 dibagi 16, 4 dibagi 8, 2 dibagi 4, berarti sama dengan R-nya sama dengan setengah, E-nya sama dengan 8. Berarti S8 sama dengan, kita mencari rumusnya ini yang dapat kita pakai adalah R kurang dari 1, karena setengah kan R-nya itu. Berarti diperoleh S8 sama dengan A-nya ganti 16, 1 dikurangi 1 per 2 pangkat 8 dibagi 1 kurang 1 per 2, sehingga selanjutnya S8 sama dengan A16 kali 1 per 2 dikali A16 dibagi 1 per 2 kali 1 negatif 1 per 256 itu 2 pangkat 8. Nah sekarang ya, berlaku rumusnya A per B per C, berarti A16 kali 2 bagi 1 sama dengan 32 bagi 1 berarti 32. Berarti 1 dikurangi 1 per 256. Nah sekarang samakan penyebutnya yang 1 itu supaya menjadi bilangan pecahan. 256 dibagi 256 dikurangi 1 per 256 kan sama penyebutnya. Berarti 256 dikurangi 1 dibagi 256. Jumlah 8 suku sama dengan
32 kali 255 dibagi 256 sama dengan 31,875, sehingga terdapat jumlah sampai 8 suku adalah 31,875. Kita lanjutkan kepada suku tengah barisan geometri, yaitu disebut dengan singkatannya UT. Suku tengah pada barisan geometri terjadi jika jumlah suku ganjil. Jadi maksudnya bahwa itu kalau terdapat suku ganjil pada barisan geometri itu akan terdapat suku-suku barisan yang misalnya 2, 4, 8 sampai dengan 512 itu. Berarti ada suku tengahnya kalau sukunya ganjil. Kalau sukunya genap, tidak akan terjadi ada pada misalnya 2, 4, 8 sampai dengan 512 tadi. Di antara bilangan-bilangan itulah yang disebut dengan suku tengah jika sukunya genap. Mari kita lanjutkan rumus untuk suku tengah barisan geometri, yaitu UT sama dengan plus minus akar A kali UN. Contoh, diketahui barisan geometri 2, 4, 8, titik sampai dengan 512. Tentukanlah suku tengah barisan geometri tersebut. Kita akan melanjutkan tentang penyelesaiannya. Diketahui A sama dengan 2, R sama dengan 4 dibagi 2, yaitu R nya sama dengan 2, UN nya sama dengan 512. Sekarang kita ketahui karena 512 itu merupakan suku yang Kn, maka tinggal masukkan suku tengah sama dengan plus minus akar A kali UN. Berarti A nya sama dengan 2, UN sama dengan 512. Akar 2 kali 512, sehingga terdapat suku tengah sama dengan plus minus akar 2 kali 2 pangkat 9. Kan 2 pangkat 9 itu 512. Berarti dapat kita lakukan sebagai berikut. Berarti suku tengah pada barisan tersebut adalah plus minus 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 sama dengan 32. Kenapa? Karena terjadi rasionya positif. Jadi suku tengah pada barisan geometri ada 32. Sekarang kita lanjutkan pada deret geometri tak terhingga. Untuk diketahui oleh anak-anakku sekalian bahwa deret geometri tak terhingga itu kita mengambil rumus R-nya kurang dari 1, yaitu kita lanjutkan pada Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N dibagi 1 kurang R, karena R-nya pangkat 1. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bahwa jumlah N suku deret geometri ternyata dinyatakan dengan Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N dibagi 1 kurang R, di mana R-nya kurang dari 1. Nah, sekarang kita lanjutkan bahwa A itu dikalikan dengan, sedangkan Sn sama dengan A kali R pangkat N negatif 1 bagi R negatif R kurang 1, itu R-nya lebih dari 1. Itu tidak dipakai untuk deret geometri tak terhingga. Yang kita pakai adalah deret geometri yang R-nya kurang dari 1. Kenapa? Karena yang paling kecil itu adalah R kurang dari 1. Yang terbesar kan bisa saja kita akan lanjutkan. Yang penting yang kurang dari 1 kita akan lanjutkan. Pada deret geometri tak terhingga atau deret geometri konvergen,
jumlah seluruh suku-suku tidak akan melebihi suatu harga tertentu. Walaupun banyak suku-suku terus ditambah sampai tak terhingga, harga tertentu itu disebut jumlah tak hingga, disebut dengan tak hingga, itu lambangnya itu tak hingga. Sekarang mari kita membahas deret geometri yang rasionya negatif 1 kurang dari R kurang dari 1. Harga mutlak R kurang dari 1. Jika N menunjuk bilangan yang cukup besar, maka M mendekati Rn mendekati 0, ditulis N mendekati tak terhingga. Maka R pangkat N mendekati 0 atau limit N mendekati tak terhingga kali R sama dengan 0. Sehingga rumus diperoleh S tak terhingga sama dengan A dibagi 1 negatif R. Contoh, hitunglah jumlah sampai tak hingga deret berikut ini. A 1 tambah 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8 tambah titik. B 1 tambah 4 tambah 16 tambah 64. Kita akan menjelaskan satu persatu, yaitu mulai dari yang pertama. Diketahui A sama dengan 1, rasio sama dengan 1/2 dibagi 1, atau 1/4 dibagi 1/2, atau 1/8 dibagi 1/4 sama dengan 1/2. Itu disebut rasio namanya. Sekarang tinggal kita melanjutkan melalui rumus. Jadi S tak terhingga sama dengan A dibagi 1 negatif R. A nya sama dengan 1 dikurangi dengan R nya sama dengan 1/2, berarti sama dengan 1/1 negatif 1/2 sama dengan, kita penyebutnya disamakan dulu. 1 itu dipecahkan menjadi 2/2, sehingga diperoleh 2/2 dikurangi 1/2 sama dengan 1/2 atau setengah. Nah, berlaku rumus yaitu A per B per C. Jadi A kali C dibagi B. Jadi hasilnya itu 1/1/2, yaitu 1 kali 2 dibagi 1 sama dengan 2. Itu nomor A. Nomor B, diketahui A sama dengan 1, R sama dengan 4. Dari mana dapat 4? 4 bagi 1, 16 bagi 4, 46 bagi 16. 64 bagi 16 sama dengan 4, berarti R nya sama dengan 4. Kita akan melanjutkan kepada rumusnya itu, bagaimana bahwa S tak terhingga disebut dengan divergen atau disebut dengan deret terhingga. Nah, kenapa begitu? Karena deret terhingga itu yaitu nyata, ini sedangkan deret tak terhingga yaitu tidak nyata hasilnya. Nah, coba kita lihat menggunakan rumus S tak terhingga sama dengan 1 dibagi 1/1 dikurangi 4, berarti 1 dibagi 1 kurang 4 berarti 1/-3, berarti S tak terhingga sama dengan negatif 1/3. Itu disebut dengan deret divergen. Divergen artinya itu deret geometri terhingga. Demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan untuk menutup perjumpaan
pada deret geometri ini, marilah kita menunduk kepala sejenak sehingga kita dapat melakukan aktivitas selanjutnya. Berdoa mulai. Ya, sampai di sini perjumpaan kita, dan tentu pada pertemuan ini akan saya kirimkan tugas kepada anak-anakku sekalian, dan pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan ulangan harian. Jangan lupa pencet subscribe pada materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.